أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran. Langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satupun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap salat kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita, tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi
yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua, dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah, di Masjid Manarul Iman, Manarul Amal. Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki 2 adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki 1 kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki 2 putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi, dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak, atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, "Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril ats-tsani." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini 2. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita.
tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah, di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang tak terhingga, dan di antaranya Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar, sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping, dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki, dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda, antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat, ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah.
Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadhal Habib. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu nggak salah. Ar-rijal qawwam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa anak pemimpin di rumah, tolong 3 hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga, merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa.
Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah, itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, oh Ustaz, anak ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti, sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Nggak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya nggak ngomong orang lain lah, saya gendong anak saya berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja jamaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa, kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk.
Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah, nggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'wash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa, jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia, bakal hidup, dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita, kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu penjemur ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqah binti siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah nggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi, ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu piar, pecah. Suami nggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Nggak ada di kamar nanti dimarah-marahin, kau itu gimana di depan tamu-tamu kau berbuat itu. Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu, kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Nggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa, wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya, dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup?
nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita itu perasa dan kadang-kadang gampang marah dia. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat baginda Nabi Rasulullah. Kadang-kala istrinya marah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, nggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dzalik? Kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ah juru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah, pernah, tapi nggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita agar bagaimana kalau kita ada masalah kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allahu Akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya nanti kan. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalaha. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya, dibela-belain. Jangan kata Rasul, dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas berusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina rajul wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, kata dia. Maksudnya ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh, mungkin ada masalah sedikit gitu, selesai. Jadi suami jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya.
Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini nabi. Kau ngangkat enggak Rasul SAW. Kadang-kala suami seakan-akan lebih dari nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul nggak? Ibu-ibu nggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, nggak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh, biar lengkap. Pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau nggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, nggak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum melihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar, ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadang-kala, itu kalung nggak malu punyanya kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan, ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar. Kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga. Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok, udah mulai kadang-kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak, si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau nggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada nggak yang seperti itu, Bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah. Nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang lelaki benci sama istrinya, seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun nggak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, nggak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya?
Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan la yafraq, jangan dibenci itu istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. 1, itu dia berangkat kajian. Ajak lagi nggak mau, 2, 3 kali nih pulang loh. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat Allahu Akbar selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadang-kala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi, pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali.